Mari kita mulai diskusi pada siang hari ini. Akan kami bagi dari dua narasumber tersebut. Yang pertama adalah Ibu Mami, nanti beliau akan bicara lebih dulu. Bu Mami ini saya kenalkan sehari-hari adalah dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muria Kudus sejak tahun 1986. Beliau lulusan Undip, kemudian S3-nya Doktor Studi Pembangunan, kemudian beliau sehari-hari sebagai Kepala LPPM UMK, dan banyak sekali jabatan-jabatan lain. Saya pikir tidak perlu kami panjang lebar karena waktunya juga terbatas. Monggo Bu Mami, Bu Dr. Mami Indaryani untuk memberikan paparannya mungkin sekitar 15-20 menit. Monggo kami persilahkan Bu Mami yang ladies first atau urut yang cantik. Pak Samsul mohon bersabar. Monggo Bu Mami sudah siap? Monitor Bu Mami? Loh, hilang. Halo? Bu Mami monitor sampun? Ya, siap. Halo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anas Sahirul, Managing Director Joglo Semar yang saat ini Joglo Semar Institute yang saat ini menjadi moderator. Teman saya Pak Dr. Samsul Arifin dari Unisnu. Teman-teman yang memperhatikan atau pemerhati masalah-masalah sosial ekonomi yang saat ini gabung dari Forkom, dari alumni S2 Ketenagakerjaan di UI, wartawan, jurnalis yang lama nggak ketemu saya. Biasanya ngeributi nih kalau minta data ya. Para kolega, mahasiswa saya S1, S2, teman-teman semuanya, selamat siang, salam sehat. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini sesuai dengan yang diinginkan Pak Anas dan teman-teman, jadi Joglo Semar Institute. Kalau lihat judulnya, membangkitkan ekonomi di tengah pandemik, ini ada konteksnya. Konteksnya itu dalam rangka RUU Cipta Kerja. Jadi dikaitkan dengan itu. Ada PR banyak ini yang dibebankan pada saya. Kalau bicara tentang konteks RUU Cipta Kerja berarti bicara konsep. Kalau akan membangkitkan ekonomi di tengah pandemik, ini solusi yang operasional harusnya. Karena saya banyak bergaul dengan teman-teman di pengusaha, di UMKM, di usaha-usaha di level bawah, ibu rumah tangga yang pada saat pandemi ini tiba-tiba menjadi pengusaha semua, ya kan? Ada fenomena-fenomena baru dan saya harus bisa memberikan solusi mudah-mudahan untuk bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dan bisa membangkitkan ekonomi baik yang berdampak lokal maupun nasional. Oke, nah makanya saya kasih sub judul ada pergeseran paradigma, implikasi dan juga eksekusinya bagaimana. Dalam gambar ini saya tunjukkan kalau ini fokusnya di Pantura, khususnya mestinya Pantura Timur. Tapi secara umum mestinya ini adalah berkaitan dengan secara nasional nggak bisa dilepaskan dan juga Pantura secara umum. Jadi di sepanjang pantai utara Jawa ini nggak bisa saling dilepaskan. Nah, oleh karena itu secara konsep itu harus mengetahui dulu kaitannya apa RUU Cipta Kerja ini, mesti nanti menyinggung bagaimana pekerjaan, bagaimana UMKM, bagaimana koperasi, karena ada komponen yang seperti itu. Lalu ada pendekatan-pendekatan yang melibatkan stakeholder yang banyak. Kalau saya bisa menyebut itu mulai dari triple helix, karena ada perguruan tinggi, ada bisnis, ada pemerintah, sampai dengan media. Ada hexahelix, ya, itu harus dilibatkan semua. Tapi masalahnya dalam RUU ini juga harus memahami dulu siapa, bagaimana perubahan paradigma pekerjaan saat ini. Ini bukan hanya dampak COVID, tapi juga globalisasi,
era revolusi industri 4.0, bonus demografi, bahkan globalisasi, di mana globalisasi ini melahirkan negara itu tidak boleh membatasi investor yang mau masuk. Nah, ini dampaknya besar sekali nih kepada dampingan-dampingan saya. Tadi kalau saya menyebutkan CV yang tidak dibaca Pak Anas, komunitas saya banyak, dan komunitas saya tidak ada satupun yang tidak terdampak oleh semuanya itu. Nah, ini yang menjadikan masalah menjadi nggak cukup dibicarakan dalam 2 jam. Ya, nah ini yang saya akan menggali nanti dan akan memancing teman-teman untuk kita diskusikan. Apa yang saya sebutkan sebagai penyebab itu tidak hanya 3, tapi juga ada globalisasi. Globalisasi itu dampaknya yang malah besar dirasakan oleh para pengusaha, para usaha dalam skala kecil, mikro, rumahan, ya, sampai menengah, bahkan industri besar. Tidak hanya persaingan, tapi juga ada pergeseran. Ada tenaga kerja yang bergeser. Dari yang tadinya di small medium enterprise, UMKM, bergeser kepada industri besar. Industri yang multinasional, yang bergeser ke Indonesia, ke Pantura. Nah, ini banyak yang limpahan dari Cina, limpahan dari luar Jawa, limpahan dari luar Jawa Tengah, itu masuk ke Indonesia karena daya tarik dari upah minimum kabupaten. Kalau saya baca dan menjadi salah satu alasan. Ini sangat menarik. Bahkan kalau saya ikut membahas RT RW-nya kabupaten kota itu sampai kesulitan menentukan tempat untuk investasi. Investor itu bingung mau menempatkan di mana. Nah, ini sebetulnya dampak yang pertama sebelum ada COVID, sebelum era revolusi industri yang harus berbasis IT. Sebelum dicetuskan dan dicanangkannya, disadarinya ada bonus demografi. Ini masalahnya banyak sekali di kalangan pengusaha. Nah, kalau pengusaha sudah dalam kondisi seperti itu, maka kemudian sepakat untuk menciptakan cipta kerja dimanapun. Nanti saya akan singgung juga peran perguruan tinggi. Ya, karena apa? Karena ada pergeseran paradigma tadi. Nah, kemudian juga paradigma ini sebagai satu bentuk dari adaptasi, respon masyarakat terhadap perubahan-perubahan yang multidimensi dan saling tumpuk undung tadi. Ini belum selesai, sudah yang satunya dan sebagainya. Secara alami, masyarakat itu memiliki daya adaptasi yang tinggi, daya tahan yang tinggi. Tetapi kalau gempurannya terus-menerus, itu ada titik lemah. Nah, saat itulah pemerintah turun tangan, saat itulah pemerintah melihat ada berbagai hal yang akan bisa memperlancar atau bisa menjadi kendala usaha-usaha cipta kerja ini. Oleh karena itu saya melihat di RUU itu ada konsep-konsep, ada diskusi pro kontranya di mana. Tetapi maaf, harapan saya kalau ada pergeseran paradigma tentang kerja, tentang pekerjaan, tentang IT sebagai teknologi tepat guna harus kemudian berbasis internet, dan sebagainya itu, lalu kemudian memumpun kepada usaha mikro, kecil, mikro, dan menengah, dan koperasi, saya akan menyoroti ke situ, itu harus tahu, RUU ini harus tahu karakteristiknya UMKM dan koperasi di Indonesia yang benar. Jangan seperti sekarang, saya melihat fenomena dan realitas bahwa UMKM ini tidak pernah pengusahanya itu dinomorsatukan dan diposisikan sebagai center. Tetapi selalu hanya menjadi objek. Nanti tolong didiskusikan itu, saya ditanya boleh. Koperasi, kalau mau dipermudah dari 20 anggota menjadi 3, ini terus nanti spiritnya kayak apa? Padahal sebetulnya yang pertama itu koperasi spiritnya gotong royong. 20 anggota mau jadi 3 anggota, apa enggak sentralistik dan kemudian kapitalistik. Kita ingat bahwa Undang-Undang Koperasi yang baru sudah pernah dibatalkan dan kita kembali ke Undang-Undang Koperasi yang lama. Spiritnya tetap gotong royong untuk Indonesia. Makanya koperasi ini harus menjadi sokok guru. Nah, dari berbagai hal tadi, secara konsep,
saya mengusulkan untuk RUU Cipta Kerja ini harus bisa mengakomodasi kepentingan UMKM dan koperasi dan masyarakat, harus tahu dulu karakteristiknya, apa, bagaimana, siapa, di mana, dan apa yang dikerjakan. Itu harus dulu tahu sehingga akomodasinya komprehensif. Kalaupun itu hanya sebagai undang-undang, ya nanti turunannya itu harus implementasinya bisa dipertanggungjawabkan. Lemahnya kita kan undang-undangnya bagus, peraturannya bagus, implementasinya itu dari pusat sampai daerah itu tidak pernah konsisten. Mohon maaf, ini harus saya sampaikan. Lalu yang kedua tentang solusi bagaimana membangkitkan ekonomi di tengah pandemi, kita harus sadar bahwa perubahan paradigma pekerjaan, jenis pekerjaan, persyaratan, teknologi, persaingan, macam-macam, itu intinya adalah pada inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas tiada henti, itu artinya entrepreneur. Entrepreneur itu ada dua sisi, yaitu sebagai spirit dan sebagai skill. Selalu saya katakan seperti itu. Artinya, yang bekerja di sektor formal, yang bekerja di ranah pemerintah, menjadi abdi masyarakat, itu juga harus memiliki spirit entrepreneur. Jangan hanya seperti itu, nunggu juklak, juknis, tidak ada terobosan, tidak ada efektif, efisien. Sangat kaku, itulah makanya ada peraturan-peraturan yang harus dihilangkan karena dianggap menghambat. Sebagai skill, maka masyarakat itu diajari untuk mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk berusaha. Tapi faktanya, kalau kita bicara tentang pendekatan triple helix yang melibatkan perguruan tinggi sudah merespon dengan mata kuliah entrepreneur, dengan keterampilan wajib, dengan magang. Tapi ujungnya, fenomenanya, mahasiswa tetap saja pengen jadi pegawai. Ini masalah. Makanya nanti kalau ada diskusi dan pertanyaan akan saya sampaikan. Clue-nya seperti apa? Harusnya seperti apa? Lalu stakeholder itu perannya seperti apa? Karena yang saya lihat, saya amati, saya rasakan dari hasil penelitian saya mengatakan bahwa triple helix sampai hexahelix yang melibatkan mass media atau media massa, itu tidak pernah sinergis, tidak konsisten, tidak berkelanjutan. Contoh saja misalnya UMKM dengan beragamnya definisi, itu bayangkan. Kalau nggak ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, itu malah kacau lagi. Perbankan mendefinisikan UMKM sendiri, kemudian tenaga kerja sendiri, dinas perindustrian sendiri. Ya kan, itu permasalahan. Kalau beragam definisinya, pengertiannya, maka kemudian masalahnya juga dipetakan tidak fokus. Solusinya juga sesuai dengan ketertarikan dan motif dan target masing-masing. Lalu untuk koperasi. Koperasi dan UMKM itu tidak bisa dipisahkan, itu dwitunggal. Nanti boleh ditanya ke saya gimana caranya. Ya. Koperasi itu sekarang banyak yang praktek sebagai BPR. Banyak yang praktek sebagai bank-bank kecil. Nah, ini masalah. Saya sulit sebenarnya kemudian membelokkan kepada koperasi dengan spirit awal yang didefinisikan oleh para founding fathers yang memiliki spirit gotong royong. Modal sosial itu tidak pernah terbentuk. Apalagi yang hidup sekarang hanya simpan pinjam. Kalau simpan pinjam di partisipan, lalu kemudian juga pemahaman tentang kerja yang sekarang, pekerjaan, UMKM, koperasi dalam konotasi menjadi
upaya menjadi solusi dan menjadi ujung tombak dari cipta kerja sendiri. Sekarang ini secara alami itu dari ibu rumah tangga itu sudah bisa menciptakan pekerjaannya sendiri untuk hidupnya sendiri. Tapi sekarang permasalahannya bagaimana kita semua ini memikirkan orang lain. Cipta kerja itu untuk orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Saya kira itu untuk sementara. Nanti boleh didiskusikan Pak Anas, apa yang sudah saya sampaikan mungkin terdengar hiperbolik ya, tetapi itu fakta yang saya temukan di lapangan. Dan kalau perguruan tinggi ya harus objektif, siapa lagi yang harus bisa membuka ini. Saya kira itu Pak Anas sementara, terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Bu Mami Indaryani atas paparannya. Saya pikir cukup lugas. Beliau menyoroti tentang persoalan-persoalan yang ada di tadi tentang mikronya, lebih mikro juga sampai ke koperasi. Dan kemudian peluang RUU ini cukup besar untuk memberikan kontribusi bagi perbaikan di sektor ekonomi, terutama di Pantura. Nah, sekarang kita beralih ke Pak Samsul Arifin. Dr. Samsul Arifin, beliau ini kelahiran Blitar 19 Juli 74. Beliau sehari-hari sebagai dosen di UNISNU, Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Beliau ini selain dosen juga pengusaha, ada beberapa perusahaan yang beliau kelola, ada banyak PT dan juga CV. Nah, nanti beliau juga akan banyak memberikan kontribusi karena dari sisi pengalaman dan sisi mikronya beliau juga ternyata berkecimpung di dunia praktisi maupun akademisi, dua hal yang bisa digabungkan oleh Pak Samsul ini. Saya pikir pengalaman beliau kita butuhkan untuk membedah persoalan ini. Monggo Pak Samsul, Pak Dr. Samsul Arifin, kami persilahkan, kami waktu sepenuhnya, monggo. Monggo Pak Samsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat nih Pak Anas, seniornya ya, Bu Mami, senior saya dari UMK, dan teman-teman dari wartawan. Kelihatannya ada dari hampir semua ya, dari Metro, dari sampai dengan Radio Kartini, Jepara, Mas Dian, dan ada teman saya Pak Dr. Yudo dari Surabaya, dari TNI AL, juga kelihatannya memantau kegiatan ini. Pengusaha juga banyak ini, Pak Dokter. Ya, pengusaha-pengusaha juga kelihatannya banyak sekali. Dan semoga sharing pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, Bapak, Ibu, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya juga menambahkan saja dari apa yang disampaikan oleh Bu Mami dalam membangkitkan ekonomi di Pantura di pasca pandemi seperti ini. Nah, memang problem-problem ekonomi itu cukup banyak ya. Kalau kita lihat di masa pandemi ini yang gulung tikar juga banyak, terutama adalah di sektor-sektor pariwisata dan lain sebagainya. Next, Mas. Kaitannya dengan nasib dunia usaha di pandemi corona ini, sebenarnya tidak cuma di Indonesia, di seluruh dunia hampir sama, cuma ini harus ada kesiapan-kesiapan yang harus dimiliki oleh kita sebagai warga negara dan juga para pembisnis yang ada di negara-negara seperti yang ada di Indonesia ini. Nah, yang tertekan dan sulit bertahan itu juga banyak sekali. Ini saya ambil juga dari Liputan 6, kaitannya dengan di pandemi seperti ini. Yang meningkat juga banyak, yang bertahan juga banyak. Nah, kaitannya yang bertahan saat ini, kalau yang banyak bukut juga banyak ya, industri pengolahan, industri termasuk ekspor dan lain sebagainya, penerbangan. Ini yang cukup banyak yang kena dampak. Yang bertahan dari sektor perikanan, kelautan, gas, air minum itu juga bisa bertahan. Sedangkan yang meningkat adalah di sektor retail, makanan, dan beberapa produk yang memerlukan yang diperlukan dalam kesehatan ini yang banyak diperlukan saat ini. Next, Mas. Nah, pada
pertengahan di bulan Agustus itu sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang mau tidak mau harus bangkit lagi. Bangkit dari tidur selama hampir 6 bulan yang tidak bisa bekerja, tapi sekarang sudah mulai bergeliat. Nah, penghambat utama dalam pertumbuhan ini ada beberapa hal yang perlu saya catat. Ini saya mengambil juga dari Bappenas di tahun 2018 yang saat ini juga bisa dipakai sebagai alat untuk menganalisa dan juga untuk mengembangkan dalam sosial di regulasi di dalam kegiatan ini. Nah, ada beberapa regulasi yang tidak mendukung sebenarnya dalam pengembangan bisnis. Nah, regulasi-regulasi ini adalah ada tenaga kerja, ada investasi, ada perdagangan. Nah, ini yang problem-problem yang di beberapa kegiatan ini perlu kita tekankan lagi. Tadi disampaikan oleh Bu Mami bahwa nah ini yang tidak mendukung bagaimana. Nah, ada beberapa yang pro dan kontra di dalam kegiatan ini, terutama adalah UMKM yang kena dampaknya. Tapi UMKM ini Indonesia luar biasa, punya semangat yang tinggi, dan insya Allah kuat. Kenapa? UMKM ini memang sudah teruji mulai tahun 98 sampai sekarang ini UMKM mampu untuk bertahan dan berkembang untuk di era sekarang ini. Namun juga tidak terlepas ini peran serta akademisi dan juga peran serta pemerintah ini untuk mendampingi mereka sehingga keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada. Sisi lain adalah dari isu makro fiskal nih. Rendahnya penerimaan perpajakan ini juga menjadi masalah. Nah, tapi ini tergantung dari kebijakan pemerintah bagaimana kita menentukan dan melakukan kegiatan-kegiatan itu. Nah, karena apa? Wilayah Indonesia cukup luas dan tentunya banyak juga kesadaran dari para pengusaha dan pembisnis di sini perlu dioptimalkan kembali sehingga pendapatan yang ada di negara kita itu juga semakin meningkat. Karena kalau kita lihat negara memang mungkin kekurangan pendapatan, tapi masyarakat Indonesia itu sebenarnya kaya-kaya. Masyarakat Indonesia itu mampu. Bukti nyatanya sekarang ini di Pantura ini kendaraan-kendaraan baru juga banyak. Ini membuktikan bahwa perekonomian yang ada di negara kita itu cukup luar biasa. Sedangkan sisi lain adalah infrastruktur yang kurang memadai, sumber daya manusia yang perlu dimaksimalkan kembali. Nah, ini keterlibatan kita, keterlibatan para akademisi dan juga pelaku-pelaku yang lain ini juga mampu menumbuhkan dari pertumbuhan ekonomi yang ada di sekarang ini. Next. Nah, dalam hal proyeksi saya, dalam kegiatan di pasca pandemi ini sebenarnya ada empat tahapan yang harus kita lihat. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi ini yang terjadi di berbagai kota sempat menurun permintaan, sehingga produktivitas di sektor-sektor usaha ini juga akan menurun. Karena apa? Terganggunya terjadinya rantai pasok di global, baik yang ada di Indonesia sendiri atau yang ada di lingkungan internal Indonesia maupun di beberapa negara. Kenapa? Karena pengiriman melalui jasa penerbangan maupun yang lain sempat tertunda dengan adanya kondisi pandemi seperti ini. Nah, mengakibatkan apa? Tingkat kemiskinan ini juga akan menjadi bertambah di masa pandemi ini, yaitu persentasenya ya kita 21,1% dengan skenario moderat ya, sedangkan target RPJMD-nya kita itu ada sekitar 18,68, masih terlalu tinggi ya. Nah, pada tahun 2001 tingkat inflasi juga diproyeksikan mengalami perbaikan, tingkatnya stabil di antara 3-4%. Ini menunjukkan bahwa Indonesia ini mampu, Indonesia ini kondusif, dan Indonesia ladang untuk investasi itu masih terbuka lebar. Nah, tergantung dari
regulasi yang ada di sini yang bisa meningkatkan keran-keran untuk investasi yang ada di Indonesia. Next. Nah, kalau dilihat dari kasus-kasus yang ada, misalnya meningkatnya PHK sekarang ini di bulan April itu kan karena pandemi, tapi tenaga kerja dari sektor-sektor yang lain ini juga akan berdampak dengan adanya kegiatan. Kalau tidak ada investor-investor atau investasi lagi, ada pengembangan lagi, maka yang terjadi banyak pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, ini masalah besar. Sedangkan di Pantura sendiri, ini sudah mulai diincar para investor dari berbagai luar kota maupun bahkan dari luar negeri. Nah, ini kalau ada masalah-masalah tidak segera dipecahkan, maka akan berdampak berkepanjangan ini nanti kalau tidak diatasi secara maksimal. Next. Sisi lain untuk strategi untuk mengurangi pengangguran terutama di tenaga kerja yang ada di Indonesia ini tentunya harus investasi ini semakin dikembangkan lagi. Kondusivitas yang ada di lingkungan kita, negara kita ini harus dimaksimalkan lagi. Karena apa? Dari tahun ke tahun mulai dari 2019 dan mungkin di tahun 2020 ini juga masih ada berbagai macam kendala, tapi targetnya di tahun 2021 itu harus ada perkembangan atau pertumbuhan yang mana pemulihan ekonomi menciptakan lapangan pekerjaan ini harus ada. Kenapa? Karena sektor-sektor yang menjadi masalah di era pandemi ini adalah sangat banyak sekali, termasuk industri manufaktur, kemudian pariwisata. Nah, ini harus ditingkatkan kembali agar kita siap bersaing di dunia global. Nah, ini semua negara itu sama untuk siap-siap bersaing, siap-siap untuk mengembangkan wilayahnya masing-masing dan juga dikembangkan investasi-investasi di berbagai macam negara, termasuk kesiapan kita di area Pantura ini untuk menyediakan atau melakukan investasi secara global. Nah, untuk mewujudkan itu ada beberapa strategi sebenarnya yang harus dilakukan. Nah, diantaranya adalah memang benar-benar prioritas untuk pengembangan investasi itu di sektor apa dan pengawasannya harus jelas. Karena kalau tidak diawasi secara jelas dan undang-undang itu tidak dilaksanakan secara maksimal, masih ada tumpang tindih. Misalnya seperti ini, pendirian perusahaan dengan melakukan analisis dampak lingkungan, tapi dampak lingkungan saja, sedangkan dampak lingkungan dari lalu lintas, AMDAL lainnya, itu diabaikan atau bahkan diurus belakangan, sehingga dampak yang bisa kita lihat yang terjadi di wilayah Pantura, terjadi kemacetan dan lain sebagainya, itu karena apa? Analisis, kemudian perizinan dan lain sebagainya itu terpecah-pecah, sehingga terjadi problem seperti itu. Kalau kita lihat ya, seperti antara Kudus Jepara itu sekarang kredit sekali. Kenapa? Kalau saya lihat perizinan sudah turun, tapi AMDAL-nya itu baru diproses, bahkan belum ada verifikasi secara maksimal, sehingga trouble-trouble di jalan raya dan tingkat kecelakaan pun juga semakin tinggi. Ini yang perlu dimaksimalkan lagi di masa-masa yang akan datang, sehingga undang-undang yang berlaku nanti tentunya akan lebih simpel dan terkolaborasi dengan satu dengan yang lain. Next. Nah, dari strategi pemulihan industri manufaktur, pariwisata, dan investasi ini yang menjadi problem ini, nah ini seperti yang tertampang dalam layar ini, bahwa dari tahun ke tahun tentunya ada beberapa strategi pemulihannya. Nah, kaitan dengan investasi, ini harus eksekusi investasi yang mangkrak, skala besar dan industri, tentunya pariwisata dan lain sebagainya. Nah, ini harus dipetakan secara maksimal di masing-masing daerah. Tidak hanya ego sektoral saja, tapi peta potensi ini harus dipertimbangkan secara maksimal, dan peta-peta ini harus tidak hanya pada wilayah tertentu saja dikembangkan, tapi dilihat dari
apa namanya, juga mengayomi dari potensi produk lokal, sehingga tidak membunuh yang sudah ada, tapi juga mengembangkan dari yang sudah ada. Jadi kalau ada investor yang ada, ini harus diarahkan dengan lokasi yang tepat, tidak hanya pada lokasi-lokasi tertentu, tapi lokasi ini dipertimbangkan supaya balance antara sektor-sektor yang sudah ada, tidak terjadi mati suri, tapi bisa meningkat dengan adanya investor atau investasi yang lain. Sehingga perluasan ini regulasinya harus jelas. Kemudian industri manufaktur juga begitu. Substansinya bahwa penurunan biaya energi, logistik, peningkatan ekspor dari hasil kawasan-kawasan, inovasi teknologinya ini harus ada. Nah, yang pernah saya teliti ini adalah kaitan dengan inovasi dan teknologi. Ini kita agak sedikit terlambat ya, dibanding dengan negara-negara lain seperti Vietnam maupun negara-negara di Asia. Indonesia agak sedikit terlambat untuk inovasi di teknologi, khususnya di manufaktur. Nah, ini perlu dimaksimalkan kembali. Begitu pula di pariwisata, ini yang sangat kena dampak di sekarang ini di era pandemi ini. Next. Nah, untuk antisipasi perubahan-perubahan ini tentunya ada yang harus diperhatikan di wilayah kita. Satu adalah sekarang ini terjadi perubahan bentuk rantai pasok secara global. Nah, ini adalah kalau di Indonesia ini kesempatan. Kita punya sumber daya alam dan lain sebagainya, tapi belum dimaksimalkan kembali. Nah, sedangkan negara-negara lain ini potensi untuk kita masuki. Jangan Indonesia atau di negara kita sebagai tempat untuk pemasarannya, sebaliknya kita harus juga memasarkan ke negara-negara lain. Rantai pemasok global ini kita harus sikapi secara maksimal. Ini kesempatan. Semua negara sedang menyiapkan strateginya masing-masing dan kesempatannya pun sama. Kalau kemarin dulu kan masih dikuasai oleh negara-negara besar, kemudian dengan rantai pasok harus melalui seperti ini dan seperti itu, regulasinya ini. Tapi sekarang ini memang kita harus punya strategi yang jitu. Yang kedua adalah perubahan perspektif investor. Karena globalisasi, otomatis kita harus siap dengan kondisi yang terjadi secara global. Kemudian yang ketiga adalah inovasi tadi, teknologi digital semakin berkembang secara pesat. Maka kita mau tidak mau, kita harus mengikuti perkembangan inovasi tersebut. Yang keempat, kaitannya dengan pola tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat. Ya, ini yang kita harus antisipasi dan benar-benar mengedukasi. Ini tugas berat bagi kami tentunya sebagai akademisi dengan melakukan perubahan-perubahan perilaku. Nah, ini saya sama Bu Mami ini yang tentunya harus seringkali melakukan riset dan juga pendampingan kepada masyarakat, UKM dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kaitannya dengan percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi. Nah, ini dunia semakin berkembang, kesempatan itu mereka saling sodok. Kalau kita nggak siap, kita masih berbicara regulasi yang bertele-tele, ini kita akan tertinggal dari negara-negara yang lain. Next. Ini pasca COVID ini, maka ada dua hal yang perlu kita tingkatkan, perlu kita antisipasi. Yang pertama adalah emergency strategic atau fase penyelamatan. Ini adalah penguatan fasilitas kesehatan. Ini sudah dipikir oleh bagian kesehatan. Kalau saya berpikirnya adalah bagaimana melindungi masyarakat yang rentan pada dunia usaha. Ini yang menjadi lampu merah emergensinya. Bagaimana kita masyarakat, pengusaha, UMKM ini yang kita harus segera dampingi, segera bantu sehingga mereka bangkit kembali untuk penyebaran ekonomi secara menyeluruh. Dan yang kedua adalah mengurangi tekanan dari sektor-sektor keuangan. Ini problem di pengusaha-pengusaha di Indonesia. Dan pasca COVID ini, maka recovery yang harus dilakukan atau strategi yang dilakukan adalah menggerakkan investasi, industri, dan pariwisata.
menjaga dan meningkatkan permintaannya. Ini lini masa di arah kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan undang-undang yang sedang bergumul sekarang ini. Next. Nah, kalau kita lihat dikaitkan dengan RUU Cipta Kerja, tentunya maka struktur dalam RUU Cipta Kerja ini harus memporsikan secara maksimal. Karena kalau tidak dilakukan, selanjutnya Mas, kita akan repot juga. Kenapa? Next. Kalau tidak dilakukan, maka yang terjadi apa? Satu adalah lapangan kerja akan berpindah. Yang kedua, daya saing pencari kerja juga relatif rendah. Penduduk semakin banyak dan tentunya akan menambah masalah di Indonesia dengan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja yang ada. Sehingga Indonesia juga tidak terjebak dalam middle income yang kondisi yang semakin marah ini. Kalau kita tidak membuat rancangan undang-undang yang simpel dan juga mendukung dari pengembangan dunia usaha, ini tentunya akan berdampak pada pengembangan ekonomi di masa-masa yang akan datang. Kenapa? Target kita di tahun 2045 itu adalah terbesar, 5 besar di dunia ekonomi kita. Dan sebenarnya kita itu sudah diincar oleh berbagai negara ya. Jangan sampai Indonesia itu maju. Nah, ini yang kita harus benar-benar kita siapkan. Negara kita punya segalanya. Negara kita punya kemampuan baik secara SDM maupun secara SDA-nya. Tentunya kita tinggal mengolahnya secara maksimal. Itu saja mungkin tambahan, nanti kita banyak didiskusikan tentang RUU Cipta Kerja ini yang tentunya kalau saya lihat jangan sampai dilihat rancangan undang-undang itu sepatah-sepatah tapi secara menyeluruh utuh. Karena kalau saya lihat itu punya kontribusi besar bagi negara Indonesia menjadi negara kuat ya, negara besar bersaing dengan negara-negara lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Nanti banyak kita didiskusi secara online maupun offline-nya. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Samsul Arifin atas paparannya. Semoga kawan-kawan yang ada di forum ini bisa menyimak dan juga nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Di sini sudah ada beberapa chat yang dilakukan oleh teman-teman. Ada beberapa pertanyaan. Monggo diantaranya adalah persoalan tentang Pantura. Bisa dimonitor? Kemersek. Halo. 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 Bisa didengar ya? Gimana Pak Anas? Ya, bisa. Nah, itu ada beberapa pertanyaan Bu Mami terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Mami, terutama menyangkut bagaimana cara mengatasi ekonomi di Pantura ini. Bu Mami yang selama ini berkecimpung di persoalan UMKM nanti bisa memberikan penjelasan. Kemudian tadi urainya Pak Samsul terhadap regulasi yang tumpang tindih juga disinggung tadi. Nanti mungkin bisa lebih dipertajam Pak Samsul, kira-kira apakah pengalaman itu juga terjadi di Pantura misalnya. Karena selama ini banyak dikeluhkan juga di daerah-daerah lain dalam pengurusan izin misalnya. Mereka mengeluhkan persoalan regulasi. Sementara di RUU ini kita tahu bahwa tujuannya adalah juga untuk mengatasi kemampatan terhadap regulasi yang sering tumpang tindih. Mohon nanti juga disinggung terhadap itu Pak Samsul. Untuk sementara saya kasih ke Bu Mami terlebih dahulu. Monggo.
menjawab pertanyaan yang muncul di chat. Baik. Yang pertama saya mau menjawab tentang mulai dari nanti bisa saya kembali lagi ya. Ini saya mulai dari suara baru, ide Alibus, benar enggak ini? Kemudian perizinan investasi pemerintah pusat tidak diimbangi pemerintah daerah. Nanti tadi Pak Moderator ini mempersilahkan kepada Pak Pak Samsul Arifin, tapi saya mau menyinggung. Nah ini buktinya tadi ada ego sektoral. Kalau ini diimplementasikan dengan UMKM, itu berarti perspektif dan persepsinya itu kan masih beragam. Nah, oleh karena itu ada yang mempersulit, ada yang memperlancar menurut anggapannya. Tapi kan UMKM ini bukan dalam posisi sebagai subjek, tapi masih sebagai objek, makanya dipersulit atau diperlancar. Kalau enggak, sebetulnya enggak seperti itu. Ya. Lalu kemudian tak sambung tadi saya lihat dari siapa ya? Untuk regulasi daerah. Regulasi daerah tadi saya kira sejalan ya dengan jawaban saya, karena daerah itu sebetulnya yang punya masyarakat malahan. Kadang-kadang daerah itu maunya detail, tapi detail itu malah menghambat. Kita lihat aja, kita perhatikan, mulai dari kebijakan nasional itu, wah kalau dirasa kayak empuk, eyop gitu ya, gampang dilaksanakan. Tapi begitu sampai daerah, terjemahannya itu bisa beda. Saya nggak tahu faktornya apa terlalu banyak faktor X atau apa ya, atau tadi ketika melihat masyarakat, baik dalam konotasi UMKM, pengusaha, atau apapun, itu kemudian tadi memiliki pandangan yang berbeda dengan konsep yang atau asumsi yang dipakai oleh nasional. Ini yang harus segera diluruskan. Kalau RUU ini nanti akan mengurangi atau mengeliminir kebijakan-kebijakan yang menghambat, harusnya ada perubahan bahwa persepsi dan perspektif daerah dan nasional, secara nasional sampai nasional atau sebaliknya dari nasional ke daerah ya harus sama. Kalau enggak ini yang selalu bukan undang-undangnya, bukan peraturannya yang salah, implementasinya ini loh. Penterjemahannya ini yang bisa sangat relatif dan ini seringkali membawa korban. Tapi korbannya yaitu tadi yang harusnya justru diperhatikan menjadi center of. Nah itu masalah. Lalu kemudian tadi ada masalah pajak, ada pertanyaan ke saya, Bu, apakah pengurangan pajak ini bisa mengurangi atau bisa membantu pendapatan usaha yang turun? Pendapatan usaha yang turun itu sangat normatif, sangat alami. Bisa naik, bisa turun, bukan karena pandemi, bukan karena apa-apa, tapi banyak faktor. Bukan turun naiknya sebetulnya, tapi eksistensinya. Harus ada perubahan eksistensi usaha itu bukan dalam jangka pendek. Paradigma usaha itu harus berubah. Jangan hanya cari untung dan keuntungan, itu hanya jangka pendek. Jangka panjangnya adalah harus advantage atau persaingan dalam jangka panjang ini harus dijaga. Di tengahnya, jangka menengahnya adalah harus terjaganya sirkuler atau arus kasnya. Turun naik tidak jaminan itu untuk eksistensi sebuah usaha. Ini termasuk paradigma yang harus berubah. Pertanyaannya, apakah stimulan pajak itu membantu? Iya, sedikit. Kalau UMKM kan hanya 0,5%. Monitor, Bu Mami, suaranya. Usaha dari sana.
Putus-putus ya? Putus-putus. Admin bisa mantau? Mas Awan? Halo? Pak Anas masih dengar? Ya, sudah Bu, dengar Bu. Ya. Jadi menurut saya apakah stimulan dana bagi UMKM itu efektif? Tadi kaitannya dengan penurunan pendapatan dan sebagainya. Bisa iya, bisa enggak, tergantung masalahnya. Yang harus dikerjakan adalah UMKM atau pengusaha itu harus didampingi untuk bisa memetakan masalahnya sendiri. Apalagi itu UMKM, mikro, kecil, menengah. Beragam itu skalanya, itu kemampuannya juga beragam. Pengalaman saya selama ini selalu yang jadi keluhannya adalah uang, modal uang. Padahal yang namanya modal yang paling utama itu modal manusia menurut saya. Jadi perubahan, pergeseran paradigma menjadi usaha yang beroperasi di saat seperti sekarang ini, dengan segala konsekuensinya itu lebih penting. Nanti yang lain akan jalan sendiri daripada bentuknya stimulan dana-dana. Sehingga saya nggak bisa menjawab itu efektif atau tidak, sangat tergantung pada permasalahan di UMKM. Siapa yang memetakan permasalahan di UMKM? Pelaku usahanya, jangan pemerintah, jangan orang lain, jangan orang perguruan tinggi, bukan pendamping. Mereka diajari, didampingi untuk bisa memetakan masalahnya sendiri. Itulah yang saya bilang, kalau dari bank memetakan masalahnya dana, dikasih kredit, bukan salah. Kalau dari tenaga kerjanya yang ditambah atau bukan. Paradigmanya, mulai dari paradigma. Ya. Lalu kemudian tadi ada keluhan tentang bagaimana nih peran perguruan tinggi. Sekarang ada perubahan, pergeseran konsumsi dari ayam pedaging ke ayam kampung, tapi punya kesulitan untuk mesin merekayasa genetika biar cepat tumbuhnya. Hubungi aja UMK. Nanti saya kalau nggak punya Fakultas Peternakan, Pertanian, saya punya banyak teman. Saya hubungkan dengan yang lain. Itu teman-teman yang tanya tadi. Saya kira itu, Pak. Terima kasih Bu Mami. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sekali lagi, UMKM usaha itu bukan utama. Halo? Sampun? Halo? Halo? Sampun nggih, Bu? Ya, sampun. Oke, terima kasih Bu Mami. Semoga bisa memberikan penjelasan dan pencerahan untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang di sesi pertama ini. Nah, selanjutnya Pak Samsul ini tadi banyak yang menyoroti ini misalnya dari Timlonet Mas Devi misalnya. Ini banyak jutaan orang kena PHK, karyawan swasta maupun karyawan yang lain. Formulasi yang jitu membuka peluang kerja sebanyak-banyaknya untuk investasi. Apa ada harapan dari RUU untuk membuka peluang pekerjaan banyak, mengingat saat ini banyak yang membutuhkan pekerjaan. Kemudian ada juga dari Mas Gatra, Mas Muharor ini. Ini sama, jadi munculnya investor melalui RUU Cipta Kerja ini diharapkan sehingga regulasi yang berbelit-belit bisa dipangkas. Apa harapannya terhadap persoalan ini? Kemudian ada juga dari Mas Aditya, pertanyaannya kepada Bu Mami tadi juga sudah, RUU Omnibus Law ini ke depan apakah juga bisa menyaring calon karyawan yang berkualitas? Nanti mungkin setelah Pak Samsul nanti bisa ditambahkan oleh Bu Mami. Kemudian ada juga dari Mas Budi Arista. Menurut Pak Samsul, dunia usaha butuh peraturan yang simpel dan tidak berbelit-belit. Artinya butuh undang-undang seperti RUU Cipta Kerja. Artinya memang mendesak disahkan. RUU tersebut punya kontribusi besar untuk bisa mengarah ke sana. Mohon bisa diceritakan. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lain, misalnya dari komunitas nelayan, terutama sektor pendampingan, bagaimana prosesnya ini panjang sekali. Tapi prinsipnya adalah pendampingan terhadap nelayan. Saya pikir itu dulu, nanti yang lainnya mungkin kita buka di sesi berikutnya. Monggo Pak Samsul. Rame Pak. Biar tidak lupa Pak Samsul. Ketoknya seru ya ini ya. Dalam hal ini kan memang kalau menurut saya rancangan undang-undang segera disahkan saja dan implementasi di bawah itu memang harus
memahami betul. Tidak tadi sampaikan Bu Mami, terus akhirnya mengimplementasikan sendiri-sendiri. Tapi juklak justisnya harus jelas. Kenapa? Kalau tidak, problem kita ini adalah tadi ada semakin banyak PHK dan juga banyak pengangguran. Kalau tidak segera diatasi dengan adanya investasi, dibukakan investasi, tapi investasi itu yang memang tetap aturan bakunya tetap dijalankan, bukan terus dipotong, terus dihilangkan, tidak. Tapi aturan-aturan yang baku, terutama masalah analisis dampak lingkungan itu tetap menjadi hal yang utama, dan aturan-aturan itu tetap ditegakkan. Cuma tidak istilahnya saling tumpuk-tumpuk gitu. Departemen A ada izin, departemen B ada izin, dan seterusnya. Seperti contoh begini, yang realita yang ada, yang terjadi misalnya tadi yang saya contohkan kayaknya dengan AMDAL. AMDAL itu yang menangani adalah di LH. Kemudian yang menangani AMDAL Lalin itu ada di Dinas Perhubungan dan Kepolisian, yang kerjasama dengan kepolisian. Nah, itu kan harusnya menjadi satu kesatuan, jadi satu kelompok. Izin dampak lingkungan itu satu kesatuan, sehingga pengusaha itu melakukan izin itu sudah all in gitu, all in untuk melakukan perizinan, sehingga tidak berbelit-belit dan tidak terjadi dampak yang begitu besar pada yang ada di masyarakat. Sehingga solusi yang terjadi, banyak masalah-masalah tenaga kerja bisa sedikit banyak sudah bisa terurai di situ. Nah, sisi lain tadi ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana dengan pandemi seperti ini, nelayan dan lain sebagainya. Ada pertanyaan seperti itu, saya akan nyambung. Sebenarnya sudah ada beberapa pelatihan, tapi berpelatihan ya bubar begitu saja. Pendampingan tidak berkelanjutan. Ini mohon maaf ini. Yang terjadi beberapa kabupaten kota, pendampingan itu tidak berkelanjutan. Sebenarnya tadi disampaikan, ada yang di sini daya beli masyarakat turun, bagaimana kita bisa beli? Jangan melihat cuma yang ada di lingkungan sekitar kita. Ada peluang-peluang yang ada di daerah lain, termasuk negara lain. Seperti contoh ini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang ini yang banyak dicari adalah usaha-usaha makanan dan minuman. Yang notabene kalau di wilayah di luar negeri, yang dicari adalah makanan yang berlabel halal. Ini potensi kesempatan kita untuk memasuk di sektor tersebut. Bahkan kita bisa ekspor. Kita bisa melakukan terobosan-terobosan. Nah, kalau nggak bisa, bagaimana? Ini pemerintah harus tidak cuma menggunakan kebiasaan yang lalu, jadi melihat kasunyatan, melihat yang ada. Nah, strategi yang kita kembangkan seperti itu. Nah, contoh saja, Singapura itu negara yang tidak punya sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya yang dikembangkan. Nah, satu contoh, kita di sana masih butuh makanan yang berlabel halal. Kita bisa masuk. Tidak berskala besar, cuma 10 kilo, 25 kilo, itu bisa kita lakukan kalau kita mau menerobos. Nah, zaman digital seperti ini bisa ada konsepnya dengan menggunakan ini, mencari orang yang dropshipper yang ada di sana. Dan orang-orang kita, orang Indonesia, banyak yang bermain di situ. Cuma jaringan itulah yang belum terbuka kerannya. Nah, maka dari itu perlu adanya forum-forum untuk membedah permasalahan itu, dan mereka yang tadi yang disebutkan bahwa kita itu perlu gotong royong, perlu saling membantu. Tadi saya sepakat sekali kooperasi dikembangkan sebagai sokok gurunya Indonesia itu akan mampu. Karena apa? UMKM bernaung ada di situ. Nah, tadi disampaikan oleh Bu Mami, saya menyambung dengan Bu Mami. UKM tidak cuma nunggu regulasi pemerintah, bantuan, dan dia juga mikir kaitannya dengan strategi bagaimana mapping potensi, membedah permasalahannya. Kita memberikan pendampingan dan lain sebagainya. Saya pikir perguruan tinggi tidak tutup mata di situ. Silakan datang di masing-masing perguruan tinggi yang terdekat. Pasti di situ kita akan membantu pada sisi mereka. Tidak ada bantuan, masih kita
carikan solusi seperti Bu Mami, mau ke siapa kenalan. Seperti di Jepara misalnya, datang ke salah satu kampus, kami pun juga punya bidang seperti itu, pendampingan UMKM. Dan saya pun punya jaringan, silakan dimanfaatkan. Tidak selalu berpegangan pada regulasi atau menunggu bantuan-bantuan seperti itu. Seperti di Rembang, terus kepiye Pak, aku untuk bantuan terus nggak bisa jalan. Ya, jangan berpikir cuma Rembang. Kita discuss, bisa melihat potensi yang ada. Zaman digital nggak susah loh. Kita pakai teknologi untuk melihat pasar atau menyelesaikan melalui dunia sosial media itu bisa kita manfaatkan. Nah, ini yang kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat, UMKM dan lain sebagainya. Sedangkan undang-undang yang ada itu untuk mengatasi permasalahan, untuk mendongkrak dan kita siap bersaing di dunia global. Kalau sampai mundur-mundur terus, tidak segera dieksekusi, maka sudah diambil oleh negara lain. Kita hanya penonton saja. Bahkan kita sebagai hanya ajang untuk berjualan di Indonesia. Kita nggak menjual, tapi sudah diserang oleh mereka. Nah, ini yang kita harus siapkan. Nah, tadi saya juga membaca, nah terus kalau ada tol di Semarang lewat Demak dilewati itu dan sebagainya. Jangan khawatir. Nah, orang tidak semua lewat tol. Tol mahal, pasti ada yang lewat di bawah. Dan intinya apa? Harus punya nilai keunggulan di daerah tersebut. Misalnya Kudus punya potensi Jenang Mubaroknya. Saya tak turun tol dulu beli Jenang Mubarok. Disitulah yang punya mercusuar itu di sampingnya UKM kita gerakkan. Jepara punya mebel atau ini yang suatu contoh yang regulasi yang harus dikembangkan. Ini saya berpikir lokal dulu di Jepara. Pengembangan sektor investasi berada di Jepara Timur mendekati Kudus. Benar kalau secara strategi mendekati jalur-jalur distribusi. Tapi efek sampingnya Jepara bagian utara itu kosong. Nah, kalau regulasi itu regulasi pemerintah sebenarnya, kalau itu didirikannya pabrik itu di utara, maka akan berdampak ekonomi di Jepara Tengah dan lain sebagainya. Dan jangan sampai mendirikan perusahaan itu, aturan yang kita harus tegakkan, jangan mendekati yang sudah ada perusahaan UKM yang ada. Harus jauh sekian kilometer dari usaha. Sehingga dampaknya apa? Akan mengurangi dampak yang timbul dari kegiatan-kegiatan usaha tersebut. Nah, sementara ini problem itu ya berdampingan dengan UKM. Akhirnya UKM tidak punya tenaga kerja lagi, kesedot ke perusahaan-perusahaan manufaktur yang membutuhkan jumlah tenaga kerja yang banyak. Nah, ini itu memang polemiknya yang ada di negara kita. Maka tadi kembali lagi, ego sektoral harus ditanggalkan, harus memikirkan untuk kemajuan daerah dan kemajuan negara kita melalui sektor-sektor ekonomi, sosial, juga sektor budaya dan sektor pariwisatanya. Ini yang perlu kita lakukan di masa-masa sekarang ini. Ini kesempatan, ini adalah kesempatan bagi negara kita, kesempatan dari lokal kita untuk siap untuk bersaing ke dunia global. Peluangnya banyak. Kalau Anda baca, saya pikir semua sekarang sudah melek teknologi semua. Pakai Google Trend juga bisa. Pakai tinggal kita untuk mengaplikasikan saja. Kalau kurang jelas, silakan datang kepada organisasi ataukah datang kepada perguruan tinggi melalui lembaga-lembaganya. Insya Allah kita akan siap untuk membantu ini hal yang seperti ini. Begitu, Bapak Ibu saudara sekalian, kembalikan lagi ke moderator. Siap, Pak Samsul, terima kasih untuk sesi pertama ini. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang muncul di beberapa kolom chat ini.
nanti mungkin Bu Mami kalau mau menanggapi silahkan terkait misalnya pendampingan UMKM nelayan dan sebagainya tadi. Tapi yang tadi yang belum dijawab juga oleh Bu Mami terhadap RU ini adalah apakah RU ini juga bisa menyaring calon tenaga kerja yang berkualitas. Ini pertanyaan dari Mas Muhammad Aditya. Yang nelayan tadi pertanyaan dari Mbak Rahmawati Kusumasari, kebetulan dia berasal dari komunitas nelayan tentang pendampingan dan sektor mereka yang tergantung pada sumber daya alam itu bagaimana. Terus ini Pak Samsul nanti bisa dijawab juga setelah Bu Mami adalah adanya pertanyaan kondisi saat ini RCTI yang sedang ini menggugat di Undang-Undang Penyiaran, padahal kita sangat tergantung dengan dunia digital ini ya. Nanti akan kalau ini akan digugat kan juga berdampak pada kawan-kawan yang bergerak di bisnis yang terkait dengan teknologi ini. Nanti mohon dijawab. Ini dari Sigit Putranto dari Detak Jateng. Kemudian ini ada juga pertanyaan tentang Mbak Tia dari Metro Jateng, solusi meningkatkan daya beli masyarakat yang sekarang anjlok sangat drastis ini. Bagaimana persoalannya dan bagaimana mengatasinya? Apakah perlu stimulan dana untuk UMKM misalnya yang efektif? Meskipun sekarang sudah ada, koperasi ini juga sudah membuat Menkop sudah menurunkan juga stimulan untuk para UMKM ini. Tapi apakah itu efektif? Gitu ya. Kemudian ada juga pertanyaan dari Mas Wahyudi, Liputan 6, Pak Samsul misalnya, kemacetan di kawasan Pantura akibat AMDAL ini ya. Bagaimana mengatasi itu, titik-titik di sana apa saja dan kondisinya jauh mana. Kemudian dari Radar Muria, ada juga pertanyaan bagaimana meningkatkan jiwa pengusaha untuk mengangkat ekonomi di negeri ini. Mungkin di sesi kedua ini saya kasihkan Bu Mami dulu, kemudian berlanjut ke Pak Samsul. Monggo. Ya, terima kasih Pak Anas. Yang pertama tadi dari Bu Rahmawati. Ini masalah pemasaran. Bisa mendengar suara saya Pak Anas? Ya, bisa Bu. Ya. Bisa dengar suara saya? Bisa. Halo Pak Anas. Halo, dengar. Ya, jadi tadi Bu Rahmawati, ya, Bu Rahmawati mengeluhkan tentang kelompok nelayan yang sulit pemasaran. Kalau ujungnya pemasaran, itu harus dibenahi dari awalnya, dari produknya. Kuncinya tadi inovasi. Inovasi itu adalah bukti adaptasi untuk merespon kondisi yang seperti ini. Inovasinya itu sesuai level masing-masing kemampuan. Tapi harus based on atau berdasarkan kemampuan dan masalah tadi, kelompok tadi. Karena masalah kelompok belum tentu masalah individu juga. Jadi harus dipetakan masalah kelompok itu dari masalah individu dan disepakati bersama. Lalu itu nanti need assessment-nya, kebutuhannya itu dilihat. Kalau pasarnya ini yang bermasalah, berarti diruntut ke belakang. Mulai dari produknya harus inovatif, ada diversifikasi, ada prosesnya dengan teknologi tepat guna. Tidak perlu pakai teknologi modern karena nggak mampu juga. Sumber daya manusianya nggak mampu, sarannya nggak mampu, nggak cocok juga. Jadi harus teknologi tepat guna ini harus ada. Lalu kemudian kalau pasar, itu harus juga beradaptasi. Apakah dia menggunakan saluran distribusi langsung atau tidak langsung, pakai digital marketing, atau tetap pakai manual gitu loh. Itu tapi juga harus disepakati dan didampingi, tidak harus, maksudnya kalau produk difoto, diupload itu terus kemudian nanti konsekuensinya seperti apa enggak tahu. Penjualan mengupload barang dan jasa yang mau dijual, itu ada etikanya. Mulai dari merek, mulai dari macam-macam itu ada. Pertama sekali harus diajak merubah paradigma. Kalau para ustadz ngomongnya manajemen kolbunya itu harus disentuh supaya teknis yang lain itu jelantal gitu lari. Orang Indonesia itu dengan dinamika yang seperti ini saya optimis, saya yakin bisa. Yang kedua nyambung tadi, dengan stimulan dana apakah efektif? Saya tidak menjamin.
Karena masalah uang itu dari mulai BLT zaman yang dulu tidak efektif, tidak mengubah apapun. Itu statement saya. Boleh dibuktikan, saya punya dampingan. Kalau paradigmanya sudah benar, mereka sendiri akan bisa mengubah dirinya, beradaptasi dengan lingkungannya, dia akan berkreasi, dia akan berinovasi, dia akan cari teman, dan macam-macam. Endingnya uang. Jangan uangnya duluan, yang dikasih tidak efektif menurut saya. Lalu bagaimana pertanyaan tentang membangun atau meningkatkan atau memperbaiki daya beli? Kalau dalam posisi daya belinya turun, ini bukan hanya sekarang, tapi sejak zaman dulu kala, itu orang daya belinya tuh naik turun tidak stabil. Maka dalam ilmu ekonomi harus menggunakan taktik strategi, yaitu skala prioritas. Nggak ada enggak. Harus mereformasi pola konsumsinya. Daya belinya itu tidak distimulan dengan dana terus naik, daya belinya enggak. Daya beli itu berkelanjutan, bukan hanya sesaat. Jadi kalau dikasih duit ya hanya sesaat itu, malah nanti melenceng-melenceng daya belinya. Daya beli itu harus tersistem ya dalam komunitas, pengusaha atau dalam individu orang. Jadi daya beli itu berkaitan dengan kemampuan. Nah, kemampuan itu nggak bisa disokong dari luar saja, tapi dari dalam itu harus keluar upaya. Strateginya tadi membuat pola yang baru untuk konsumsinya. Seperti apa? Ada skala prioritas. Lalu ada pertanyaan tadi, yang terkena dampak itu tidak hanya UMKM, perusahaan besar juga lah. Kan masing-masing punya segmen. Masing-masing punya lingkup perusahaan seberapa besar. Masing-masing punya permasalahannya dengan skalanya. Nah, itu sebetulnya polanya sama. Mau yang UMKM, mau yang gede. Resikonya ya gede, kalau gede utangnya mesti gede. Targetnya besar, nanti hasilnya juga besar. Yang kecil juga seperti itu. Tapi ada yang relatif, ada yang pasti. Yang pasti itu adalah yang strateginya benar. Gitu loh. Mau UKM, mau pengusaha, mau siapapun yang bersentuhan dengan hal-hal yang tidak prioritas saat ini kena dampaknya. Kena dampaknya. Semuanya. Ya. Lalu kemudian tadi pertanyaan, RUU ini apakah bisa nyaring SDM yang berkualitas? Pak moderator dan para partisipan, saya mau ngomong. Yang namanya orang berkualitas itu nggak usah disaring sama RUU. Disaring dengan sistematika, disaring dengan dinamika, disaring dengan kesulitan, dengan kendala, dengan macam-macam itu sudah tough. Jadi maksudnya, kalau memang berkualitas mau disaring dengan apapun bisa. Dia bisa masuk kemana-mana. Permasalahannya, kadang-kadang aksesnya itu tidak tahu, tidak mampu, tidak tersentuh. Nah ini orang, kalau mahasiswa saya tak kasih tahu caranya mempromosikan dan jual diri itu kayak apa. Itu penting, sehingga orang tahu bahwa kita berkualitas. Gitu loh. Jadi tunjukkan merahmu itu penting. Ya, tunjukkan merahmu itu penting. Saya kira itu ya Pak, tadi ya, yang untuk saya pertanyaannya. Masih adakah yang kelewat? Ya, monggo Pak Samsul, tadi sudah disinggung juga oleh Bu Mami, terutama nanti monggo Mbak Rahmawati ya yang terkait komunitas apa itu tadi, nelayan itu, karena di wilayah Pantura, monggo nanti bisa datang juga ke kampus lah misalnya ya, di sana banyak fasilitas ya Bu ya yang bisa membantu Bu Mami maupun di kampus UMK maupun di Unisnu, saya pikir kampus akan bersedia untuk melakukan pendampingan terhadap komunitas-komunitas semacam ini. Monggo Pak Samsul tadi yang kami utarakan bisa ditanggapi juga terhadap persoalan mereka. Silakan Pak Samsul. Terima kasih. Tadi sudah sebagian juga sudah dijawab oleh Bu Mami, katanya dengan bantuan langsung tunai atau bentuknya cash itu sebenarnya tidak mendidik bagi saya. Contoh saya nggak kurang sependapat juga. Akan tetapi harusnya pendampingan ya dan sistem yang memberikan jalur, memberikan akses, memberikan link ini yang lebih afdol. Nah masalah keuangan kan
kebiasaan orang-orang UKM itu kalau untuk duit akeh ya terus sektor liane ya ndak dipakai untuk pengembangan yang ada atau mendongkrak sistem dan lain sebagainya. Itu makanya memang perlu untuk cash-nya, tapi tidak semaksimal mungkin itu menurut saya. Saya kurang sependapat kalau digenjot secara finansial. Itu tidak mendidik. Tapi sistem dan permasalahan setiap perusahaan itu beda-beda. Dan perusahaan besar kecil pun juga akan memiliki tanggung jawab serta strategi yang berbeda. Target market pun juga berbeda. Nah, menyikapi hal tersebut tadi menyambung juga dengan Bu Mami kaitannya dengan teknis marketing. Yang perlu dilihat itu tidak cuma produk yang dihasilkan saja, juga melihat keinginan pasar, kebutuhan pasar. Dalam pemasaran itu kan menjawab kebutuhan konsumen. Nah, konsumen seperti apa? Sebenarnya sama-sama, misalnya jualan geplak, jualan di Jogja itu bakpia, sama-sama bakpianya. Tapi kalau dalam kemasan dan juga target market yang berbeda, kemasannya sedikit dirubah saja, maka akan nilai tambah jualnya itu tinggi. Ini yang perlu difahamkan kepada UMKM kita, sehingga mereka akan bisa menembus pasar atau target market tertentu. Contoh begini, ini saya sedang mendampingi beberapa UMKM yang melakukan kecil-kecilan ekspor barang cuma 20 kilo, 25 kilo ke beberapa negara. Karena lebih simpel, memang harganya, biaya kirimnya lebih mahal. Cuma masuk akses ke negara itu lebih mudah dan pemantauannya lebih mudah. Asalkan izin-izin dan aturan seperti BPOM-nya atau PRT-nya dan terutama adalah untuk labeling halal itu sudah ada. Ini yang digandrungi oleh beberapa negara, termasuk di Korea, kemudian di Singapura, dan beberapa negara, bahkan Cina pun juga mencari produk-produk seperti itu. Sehingga itu bisa didongkrak UMKM masuk ke situ, ke ranah itu. Cuma, karena ketidaktahuan UMKM untuk masuk di pasar itu. Nah, ini yang problemnya. Siapa yang berbuat apa, ini yang kita harus lakukan. Makanya kerjasama antara pemerintah, swasta, dan juga istilahnya pendamping-pendamping termasuk di universitas itu tidak hanya monoton pada program-program itu saja, tapi harus dikembangkan dan melihat kondisi yang ada di lapangan. Itu solusi tambahan saya untuk kaitannya dengan UMKM, termasuk kaitannya dengan di masyarakat pesisir. Peluangnya itu ada, cuma karena ketidaktahuan mereka aja untuk masuk ke pasar itu, sehingga mereka merasa tidak ada pasar yang menerima produk-produknya. Ini yang kita harus, selain modifikasi inovasi terhadap produk itu sendiri, harus dilakukan. Nah, ini penyesuaian pasar aja. Itu yang kaitannya dengan produk dan UKM. Nah, kaitannya dengan regulasi pemerintah, dengan digital dan lain sebagainya. Memang kita tuh rada kaget. Perubahannya secara cepat. Siap. Nah, ini yang sehingga kita rada gregap-gregap. Para pekerja dan juga kita semua otomatis merubah mindset kita, pemahaman terhadap regulasi itu. Kita harus pahami, dibaca secara menyeluruh. Dan ada poin-poin yang kita itu bagaimana kita mensikapi secara bijak. Ini yang kita harus memahami, dan tidak ada yang dibunuh sektor-sektornya, akan dikembangkan. Cuma cara-cara jitu yang memasuki atau mengelola sebuah konsep bisnis maupun konsep penyiaran dan lain sebagainya itu yang kita harus merubah mindset kita. Karena biasa misalnya manual dan sekarang disebut digital, seperti contoh saja, saya terancam, saya punya bisnis dulu manual tiketing, manual. Begitu ada digital atau elektronik tiket, wah ini bisnis saya itu terus dihancurkan oleh pemerintah gini-gini.
tapi disikapi dengan konsep, dengan adanya pengembangan teknologi, pengembangan pasar dengan konsep-konsep yang mengikuti zaman. Memang kondisi zamannya sudah berbeda. Sebenarnya diingatkan tahun 80-an sudah diingatkan, tahun 2000, tahun harapan, semua serba mesin. Cuma kita itu yang rodok deliver wae, ngoten Bu Mami. Jadi kita rodok ngosok semua serba mesin digantikan teknologi. Tapi nyatanya begitu kok. Ini kita yang agak sedikit terlena dengan kondisi dan terlena dengan fasilitas-fasilitas oleh pemerintah. Itu aja. Begitu sapeh sithik, dikurangi sithik wis bengok. Nah, kemudian ya kita harus disiplin lah, disiplin administration, disiplin untuk bayar pajak, disiplin untuk administrasi dan lain sebagainya, sehingga semua akan melakukan hal yang sama. Kalau di luar negeri itu hal yang sudah dilakukan sudah lama. Kalau kita kan rodok gugup lah istilahnya, kaget dengan kondisi perubahan seperti ini. Apalagi masa pandemi dipaksakan semua serba online, semua. Jadi stresnya itu semakin tinggi. Tapi kalau sudah terbiasa kan enjoy aja. Nah, pokoknya sabar untuk mensikapi dalam kondisi apapun. Nah, ini yang saran saya kepada semua sektor, baik sektor real maupun sektor bisnis ini, ya kita harus melihatnya itu tidak sepihak, melihatnya itu jangka panjang secara makro, secara global. Karena persaingan kita sekarang sudah persaingan global, tidak persaingan lokal atau regional, bahkan nasional. Nah, ini maka kita mari belajar bareng-bareng, mencari solusi yang tepat untuk melakukan kegiatan yang nanti mendongkrak ekonomi secara menyeluruh. Saya yakin Indonesia, orang kita itu kuat dan bisa untuk melakukan melangkah seperti itu. Nah, memang gencetan-gencetan orang yang, ya mohon maaf, dengan RUU atau kegiatan undang-undang aturan yang ada itu ada yang sedikit terusik. Karena apa? Yang biasa nyaman dengan monopolinya atau kegiatan itu terusik dengan adanya kegiatan baru, sehingga usahanya mungkin agak sedikit terusik dengan adanya investor-investor baru. Itu wajar bagi saya, sehingga berupaya untuk ya rodok bengok sithik lah. Nah, tapi masih wajar. Saya pikir seperti itu, sehingga kita harus menyikapi dan melihat, kita membuat program. Ini semua tidak di Indonesia saja, semua di seluruh dunia. Ini membuat strategi baru. Saya pun sebagai juga pelaku bisnis. Wah, semutak caranya untuk membuat strategi baru sehingga kita bisa bersaing di era baru sekarang. Ya. Semua. Itu aja yang bisa dilakukan. Oke, terima kasih Pak Samsul. Cukup lugas, sama lugasnya dengan Bu Mami ini. Lugas dan tegas. Ini karena waktu kita terbatas dan ternyata diskusinya makin ramai, masih makin banyak pertanyaan, tapi karena waktu terbatas ya ini sesi terakhir saja ya. Kita mungkin 3 atau 4 pertanyaan yang saya baca. Ini Pak Mami, misalnya ini pertanyaan dari Mas Awan 7. Bu, belum ganti Pak. Bu Mami belum ganti Bu Pak. Mami, iya Bu Mami. Ini Pak Bu Mami dan Pak Samsul. Ini karena sesinya juga terakhir. Nanti monggo nanti bisa dijelaskan pertanyaan-pertanyaan terakhir saja. Pertanyaan dari Mas Awan. Tadi Pak Samsul menyampaikan pengesahan RUU segera dieksekusi. Kalau terlambat nanti investasi akan diambil negara lain. Mohon ini mungkin nanti bisa dijelaskan. Kemudian dari Pak Yudo, ini mengomentari Bu Mami, monggo nanti bisa japri-japrinan nih terkait dengan Pak Dr. Yudo. Terima kasih sudah bergabung. Ilmu menjual diri ya. Siap-siap jenderal itu Pak. Wah, cocok. Terus kemudian dari Mas Diki Ridho, bantuan sosial untuk UMKM tadi sudah disinggung, saya pikir tidak perlu diulangi.
Dan BLT UMKM juga apakah mendongkrak daya beli masyarakat? Tadi ini pertanyaan sebelumnya, monggo kalau nanti disinggung lagi nggak masalah oleh Bu Mambi, karena sama Pak Samsul juga belum disinggung tentang daya beli masyarakat tadi ya. Saya pikir itu yang lainnya hampir sama ini rata-rata. Mungkin itu penegasannya tadi Pak Samsul yang dari Mas Awan itu terkait dengan perlu dieksekusinya, kenapa kok kaitannya dengan investasi akan diambil negara lain. Kalau Bu Mami tentang daya beli masyarakat terkait BLT UMKM itu. Monggo, mungkin Pak Samsul dulu. Ya, silakan. terima kasih. Oh, Pak Samsul dulu. Monggo, Pak Bu Mami dulu. Cewerin, bener apa-apa. Oke, monggo Bu Mami. Pak Anas sudah ganti Pak Mami soalnya, jadi nggak kelihatan ceweknya ini. Ya, terima kasih. Kebetulan sebelum saya lupa, ini ada teman-teman jurnalis dan mass media. Kalian ujung tombak, bos. Jangan lupa. Jadi seperti ini perlu konfirmasi tentang UMKM dan sebagainya, Anda yang harus menyuarakan. Sehingga nanti biar mereka sadar, yang belum sadar, yang dari pingsan atau tidak, atau abai itu jadi sadar. Ini tugas Anda. Oke, yang berikutnya. Ada pertanyaan. UMKM itu pendidikannya rendah, bagaimana mendorong untuk inovasi? Bos, inovasi itu nggak ada kekaitannya dengan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi itu hanya mempermudah komunikasi dan mempermudah untuk sesuai teknologinya yang diintroduce untuk inovasinya. Jangan lupa, inovasi itu kalau di masyarakat kita, itu yang menjadi kuncinya adalah kebutuhan dan kondisi yang menekan. Coba Anda belajar, masyarakat kita itu kalau tertekan, kalau mendesak, kalau kepepet, inovasinya tinggi, kreativitasnya tinggi. Setuju nggak Pak Samsul? Ya kan? Masyarakat kita itu bukan pendidikannya yang tinggi untuk inovasi, tidak. Kalau kepepet dan kebutuhannya itu. Nah, makanya harus dimengertikan bagaimana memetakan kebutuhannya. Jangan orang lain yang memetakan kebutuhannya. Oh ya, dia butuh duit, dari mana taunya? Itu harus didampingi tadi perubahan paradigma sehingga dituntun oleh kebutuhannya itu, maka akan memunculkan inovasi-inovasi. Inovasi yang dari luar itu hanya pengetahuan yang mendorong, tapi yang muncul dari dalam dirinya itu yang ampuh, begitu yang bisa mengatasi masalahnya sendiri. Itu yang sebenarnya target untuk UMKM itu bisa mandiri, dan kemandirian itu bukan tergantung, justru kalau didampingi pemerintah atau didampingi perguruan tinggi jadi tergantung, itu salah besar. Berarti posisinya UMKM itu dijadikan objek bukan subjek. Itu masalah. Lalu yang berikutnya, bagaimana cara memunculkan UMKM tadi loh, ilmu menjual diri, itu diajari. Gitu. Saya tuh ngajari itu dengan misalnya mempromosikan hasil karyanya, jangan tidak pede aja gitu loh. Kenapa UMKM kita tuh sering nggak pede? Karena dia seringkali hanya membuat yang tidak berbasis kebutuhan pasar tadi, kayak yang disampaikan Pak Samsul, isakuniki, bukan kebutuhan pasar. Kalau dia mau memulai usaha dengan membuat bisnis plan, dalam tanda petik ala mereka, merencanakan bisnis itu dengan pemahaman kebutuhan pasar, pasti tidak akan terjadi masalah di tengah jalan, gitu loh. Nah itu masalah gitu loh. Jadi ilmu menjual diri itu penting Pak Yudo. Mari kita belajar bersama. Saya mau tanya, kemarin tanya Pak Anas, tahu saya dari mana? Dari Google. Oh berarti saya sudah mereknya sudah muncul, bukan dari disuruh orang loh Pak Anas loh. Saya munculnya dari Google Pak Samsul. Oke. Saya muncul mak bedundu aja. Nah ya itu makanya. Ya, jadi kemudian memunculkan UMKM itu harus dengan prinsip keadilan. Yang terjadi sekarang gimana? Kalau lagi muntuk-muntuk startup, orang mau berusaha nggak ada yang nengok, bank aja nggak mau membiayai. Tapi begitu tumbuh, banknya muncul, banknya datang mau membiayai. Dipaksa-paksa nggak punya agunan, wes apa wae, akhirnya jadi pemiskinan. Gitu loh. Saya itu pernah mendampingi UMKM. Pertama adalah pemutihan sertifikat itu tahun 80-an
untuk agunan biar dia bisa punya bargaining power kalau dengan bank. Jadi kalau yang startup ini dimunculkan, didampingi, yang namanya perhatian, pembinaan itu ya yang tidak berdaya. Jangan baru sudah muncul, baru semuanya datang royok. Wah, dari dinas ini, dari itu, mau gini. Ujung-ujungnya nggak dapat manfaat apa-apa. Ditinggal pergi ya udah, pelongak-pelongok, nggak ada yang berubah. Ini kenyataan. Saya membina tenun, saya membina batik, saya membina bordir. Saya juga punya usaha, walaupun usaha gurem Pak Samsul tidak sebesar jenengan. Saya praktek juga usaha gurem. Ya. Jadi inovasi dan kreativitas itu yang akan membawa mereka UMKM itu muncul. Yang dibilang Pak Samsul. Karena berbasis kebutuhan pasar. Kalau isaku niki ya ora iso. Bulet wae isaku niki, karemu meh terjual apa enggak itu kan susah. Pertanyaan berikutnya. Saya kalau diajak ngomong UMKM soalnya semangat, jadi bukan galak ya. Semangat tapi nggak pernah dapat solusi ini loh. Jadi saya waduh sampai terbatuk-batuk. One village, one product, ada pertanyaan itu. Sekarang yang menyebut-nyebut minimal masih saya, Pak. Tapi kalau tanya ke kabupaten kota, sudah mulai lupa. Apalagi aparat yang menangani dulu sudah pindah ke bagian lain. Semuanya lupa. Sudah diganti dengan macam-macam program. Sistem inovasi daerah. Diganti lagi dengan macam-macam. Apalagi sekarang menentukan produk unggul. Oh, mendampingi Jepara, Pak Samsul. Unisnu juga saya minta untuk mendampingi Jepara. Mendampingi tenun. Itu mau keluar dari produk unggulan loh, Pak. Masih yang diunggulkan itu mebel, padahal mebel sudah mulai surut. Harusnya mencari lagi. Tenun itu diabaikan. Tenun itu 800 sekian pengusaha loh, Pak. Kok tidak dianggap unggulan daerah? Saya perjuangkan untuk masuk ke dalam sistem inovasi daerah. Di Kudus, one village, one product. Dulu dipilih bordir. Sekarang samar-samar lagi, apa nggak tahu saya. Nah, itu tadi pertanyaannya. Masih ada nggak? Masih. Tapi yang konsisten, yang tidak berubah-ubah, tidak pindah-pindah itu ya perguruan tinggi. Kalau Pemda, maaf, nanti bisa dicek. Kalau yang menangani itu dipindah, sekalipun itu kepala dinas, maaf ya, saya vulgar, saya apa adanya, itu nanti tupoksinya juga beda lagi. Sudah lupakan yang lalu, nggak ada keberlanjutan, nggak ada kesinambungan. Jadi maaf, UMKM, pengusaha, pelaku usaha kecil sampai besar di daerah itu harus hidup sendiri. Kalau butuh yang berkaitan rempet regulasi, karena butuh syarat-syarat untuk sesuatu kapasitas industrinya misalnya, itu baru bersentuhan, baru diperhatikan. Tapi yang diperhatikan bukan yang kecil-kecil, yang tidak kelihatan, yang termarginalkan, malah yang sudah besar, yang gampang, yang ketika disentil gitu aja udah jalan. Misalnya mau promosi ngajak saya rada duit, kan dadak ngeragati. Tapi mau dimunculkan di dunia global, diajak promosi, ya cari perusahaan yang bisa membeli tiket sendiri, benar nggak? Jujur itu. Boleh ditulis, karena saya mendampingi UKM. Ya, monggo. Tapi jangan salah pernyataan saya, para jurnalis dan media ini. Terima kasih itu Pak. Jadi prioritasnya bisa bergeser. Sampun Ibu. Wah. Oke, ampun. Lugas ini Bu Mami. Kok rak kroso toh Pak Anas? Cukup lugas. Monggo Pak Samsul tadi yang pada pertanyaan perlu dieksekusi tadi sepertinya menarik. Katanya diambil oleh negara lain tadi. Monggo Pak. Siap. Jadi kan kesempatan sekarang ini di seluruh negara itu sama. Ini barang siapa yang lebih cepat mengambil kesempatan itu, mereka yang akan siap untuk mengambil investasi bagi negaranya. Kalau investasi itu masuk dan bisa dikembangkan, tentunya
efek dominonya itu kan banyak. Efek dominonya. Termasuk diantaranya adalah peningkatan pengurangi. Yang pertama adalah mengurangi pengangguran. Yang kedua adalah otomatis kalau ada kegiatan-kegiatan investasi dan pergerakan ekonomi yang ada, maka akan berdampak pada sektor-sektor yang ada. Misalnya ini paling gampang ini ya, ada investor masuk Kudus atau Jepara atau wilayah Pantura. Akan tetapi penempatan itu harus benar-benar strategis yang bisa mempunyai dampak bagi masyarakat yang ada di lingkungannya. Bukan membunuh, tadi saya tegaskan lagi, bukan membunuh sektor industri yang sudah berjalan. Jangan sampai didirikan di tempat yang yang berdekatan. Nah, maksud dan tujuannya apa? Bila ada investor itu melewati kawasan tersebut, atau buyer melewati kawasan tersebut, siapa tahu melirik produk-produk yang sudah ada kembali akan menggeliat kembali. Misalnya mebel turun, tapi di situ ada investor atau pembisnis kabel, pembisnis garment mau tidak mau, ini ada kesempatan mebel kita angkat lagi atau dijualkan lagi, atau kesempatan ekspor ke negara-negara tujuan tertentu. Nah, ini yang kadang-kadang penentu kebijaksanaan itu tidak melihat sejauh itu. Nah, ini yang saya harapkan semua pihak itu melek, semua pihak itu bisa melakukan kegiatan secara terstruktur dan berpandangan luas. Nah, dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri kan ada beberapa yang menjadi bahan kajiannya. Jadi termasuk diantaranya pemerataan hak, misalnya yang pertama. Nah, dengan adanya memenuhi hak pekerjaan kehidupan yang layak di situ, maka tidak semata-mata di daerah seperti Jepara ini kan sebenarnya ada di ujung ini. Kalau dipikir tuh nggak ada potensi yang maksimal, tapi ternyata mempunyai daya tarik tersendiri bagi investor, sehingga disitulah akan terdapat kehidupan ekonomi yang semakin meningkat. Yang kedua adalah bagaimana kepastian hukum. Kepastian hukum untuk para pembisnis, para pengusaha. Iklim usaha yang dilakukan itu harus jelas dan kondusif. Sehingga konsistensi aturan-aturan dalam pelaksanaannya itu harus jelas. Tidak tumpang tindih, tidak like and dislike. Ini yang kita harus lakukan. Sehingga kalau di dalam aturan rancangan undang-undang bagus, tinggal implementasinya aja. Segera eksekusi, implementasinya segera orang yang melakukan itu body training atau diberikan tupoksi yang jelas sehingga orang yang melakukan kegiatan bisnis itu tidak bingung. Yang ketiga adalah kemudahan usaha. Kenapa kok dipermudah? Nah, kondisi ini kalau tidak ada kemudahan usaha dengan aturan yang simple, menurut saya, bagi saya simple, tidak berbelit-belit, one stop service, yang saya lihat yang paling sepengetahuan saya, sepengetahuan pribadi saya, itu yang lumayan bagus adalah Yogyakarta. Prosesnya itu tidak berbelit-belit dan one stop service, benar-benar one stop service, bukan slogannya aja. Saya masukkan berkas dari pertama langsung keluar yang terakhir, one stop service, tidak mutar-mater ke dinas-dinas tertentu. Stop, itu aja. Proses itu sederhana, mudah dan cepat, itu yang penting. Sehingga meningkatkan atau mendorong investor itu di daerah tersebut. Selain itu, untuk pemberdayaan UMKM, itu juga akan bisa memperkuat, membuka seluas-luasnya lapangan bagi masyarakat. Sehingga istilah kuno ini simbiosis mutualisme. Nah, itu ada kaitannya. Perusahaan besar juga nanti yang kecil pun juga asalkan berkesinambungan itu akan meningkat semua kok. Contoh itu di Solo. Solo itu perusahaan berdiri di samping-sampingnya yang kecil-kecil tetap bisa meningkat. Kenapa? Luas.
Bukan di sana ada toko luas loh ya, tapi di situ luas untuk membangun sektor-sektor yang ada. Menurut saya Mas Anas, karena saya juga lama di Solo dan Jogja. Di situ contoh di Cemani atau di daerah Sukoharjo yang tadinya hanya perusahaan modern, tapi sekarang perkembangannya luar biasa. Yang selanjutnya yang keempat adalah bersama-sama mendorong dunia usaha yang ada, baik UMKM, koperasi, sehingga apa? Kesejahteraan rakyat itu meningkat. Kalau kesejahteraan meningkat, otomatis apa? Daya beli masyarakat itu juga meningkat. Ora omong kosong tok lho nih. Oh, Pak Samsul ngomong teori. Enggak, saya praktek di dunia nyata kok. Dan saya juga membantu UMKM supaya dia bangun, tidak cuma tadi nunggu bantuan, ini pendampingan saja terputus, tidak berkesinambungan. Setengah jalan sudah dilepas, ya mati lagi, ngulangin lagi. Tak capek Bu Mami. Nah gitu. Dan yang terakhir adalah kemandirian. Pemberdayaan UMKM koperasi dilakukan secara terus-menerus. Sehingga apa? Terdorong dan terjaga. Sehingga apa? Mengedepankan kemandirian dari masing-masing usaha tersebut untuk mengembangkan potensinya. Jadi mereka akan berkreasi sendiri. Orang mung disusoni terus dikasih bantuan penamen. Nah ini harus mandiri. Kalau mandiri sehingga akan membantu pada sektor-sektor yang lain. Itu menurut pandangan saya supaya RUU ini segera dieksekusi sehingga kita sudah siap. Nah ini yang belum segera mengeksekusi itu cara pandangnya atau mocone itu cetok ora gitu. Jangan dibaca cuma sepihak tok loh. Kaitannya dengan tenaga kerjanya. Di situ kan banyak sekali yang dicangkup di di dalam rancangan undang-undang cipta kerja itu sendiri. Jadi kalau dari regulasi dan lain sebagainya. Kalau dilihat aturan-aturan nang Indonesia itu kakek peraturan, tapi dalam pelaksanaannya itu tumpang tindih. Nah, saya katakan seperti itu kenapa? Dalam regulasi peraturan yang saya lihat dulu, mungkin ribuan peraturan pusat, peraturan menteri, peraturan daerah dan lain sebagainya, mungkin sampai puluhan ribu mungkin ya peraturan. Tapi repot kalau kita tidak simpelkan sehingga proses struktur di RUU ini dijalankan kan sudah disimpelkan sih ini dari yang ada semakin banyak cuma hanya investasi usaha terus kemudian investasi ini UMKM kemudian berusaha tenaga kerjaan kawasan ekonomi dan lain sebagainya. Nah inilah yang kita harus pahami secara bersama, jangan sepihak-sepihak. Non sewu mungkin teman-teman wartawan kalau membaca sebuah rancangan itu komplit aja, jangan cuma sepotong. Kalau sepotong tok bahaya itu, karena ada pengejawantahannya itu tidak secara komplit, sehingga mereka akan mengartikan yang berbeda-beda. Nah itu pemikiran saya dari sebagai seorang akademisi dan juga praktisi ya, sehingga supaya kita tuh bergerak cepat, bersaing dengan negara-negara lain itu kita sudah siap. Nah ini tergantung kebijaksanaan government regulation-nya untuk mengedok supaya kita siap untuk bersaing di saat ini. Itu mungkin pandangan saya ya, mungkin ada kesalahan atau kekeliruan dalam pandangan itu, mohon maaf gitu. Jadi itu menurut sepengetahuan saya pribadi dengan melihat carut marutnya di dunia bisnis dan aturan-aturan yang ada. Ngoten Pak Anas, monggo. Ya, terima kasih Mas Samsul dan Bu Mami. Saya tidak keliru lagi Bu Mami. Tapi prinsipnya gini, kalau boleh saya simpulkan, persoalan kita itu sebenarnya ada di UMKM, terutama di daerah-daerah pinggiran, mungkin di daerah-daerah peri-peri, terutama kayak Pantura,
kemudian di pedalaman di Jawa dan sebagainya, UMKM itu banyak. Kemudian mengatasi UMKM tidak perlu harus dengan stimulus dalam bentuk uang, mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain saya pikir lebih efektif. Dan kemudian regulasi, tadi regulasi juga menjadi sorotan dari dua narasumber ini. Persoalan ini Indonesia itu punya ribuan regulasi dan tapi implementasinya kan bermasalah. Nah, tadi harapannya dengan adanya RUU ini bisa menyederhanakan regulasi-regulasi yang banyak tumpang tindih. Saya pikir nanti bisa disimpulkan oleh masing-masing peserta. Tadi uraian dua narasumber sudah sangat lugas. Beliau menyampaikan hal yang terkait dengan dan pendapatnya masing-masing. Sebagai kata akhir, karena waktu juga sudah mepet, karena kita terbatas hanya sampai jam 3, ini sudah jam 14:57. Mungkin sebagai closing statement dari masing-masing narasumber sebelum kami tutup, monggo Bu Mami terlebih dahulu, nanti Pak Samsul minimal closing statement sehingga memberi makna dari diskusi pada siang hari ini, Bu Mami. Monggo Bu Mami. Ya, yang pertama tentang RUU Cipta Kerja. Saya mohon ditinjau kembali untuk koperasi yang mau dijadikan hanya 3 anggota saja. Itu terus esensinya seperti apa, spiritnya kayak apa. Jangan sampai kapitalistik seperti undang-undang yang dibubarkan. Lalu yang kedua, bagi masyarakat umum, pengusaha, calon pengusaha, entrepreneur, mahasiswa, sudah nggak usah memperhatikan yang itu, tapi bergerak dulu, memulai dulu. Ya kan, eksekusi dulu. Minimal untuk mengatasi permasalahannya sendiri biar bisa mandiri dalam masa pandemi ini, dalam masa perubahan-perubahan yang sangat signifikan, cepat, dan sebagainya. Kita harus fleksibel, bisa beradaptasi. Sehingga nggak banyak stres, RLJ-nya nanti nggak selalu penuh, biar penuh aja kalau habis pilkada atau pemilu ya. Tapi kalau masalah kayak gini, saya percaya pelaku usaha tidak akan stres karena sudah terbiasa. Dan saya termasuk orang yang optimis, mau seperti apa RUU, tapi tolong nanti yang diatur itu dijadikan leadernya. Jangan justru yang mengatur itu nanti yang jadi leadernya. Yang diatur UMKM, masyarakat, pekerja, koperasi, itu yang jadi leadernya. Sehingga bukan jadi objek, tapi dijadikan subjek. Mereka akan bisa menikmati perubahan-perubahan dalam regulasi. Tapi yang terpenting eksekusi dulu untuk mengatasi permasalahan sendiri tentang daya beli, tentang ketahanan ekonomi keluarga, ketahanan ekonomi pribadi, supaya tidak menjadi penganggur, dan lakukan apapun kreatif, inovatif. Itu saya kira. Sudah nanti RUU-nya mau seperti apa, kita akan bisa survive. Gitu. Terima kasih, Pak. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih, Bu Mami. Monggo, Pak Samsul, sebagai closing statement untuk mengakhiri diskusi siang hari ini, Pak Samsul. Saya berharap segera direalisasi gitu aja, dan kemudian yang pelaku atau pelaksana di bawah memahami aturan itu tidak sepihak-sepihak dan memahami atas ini aturan-aturan yang ada. Yang kedua adalah semangatlah. Kita harus tetap semangat, itu slogan saya, sehingga dengan adanya tetap semangat ini akan menambah diri kita dari pribadi maupun dari eksternal, menyemangati, semangat dan menyemangati. Itu tentunya semoga Indonesia semakin maju, daerah-daerah juga semakin kuat. Dengan pandemi seperti ini tidak istilahnya tidak kapok lah. Saya pikir semakin kuat, semakin untuk mengembangkan jiwa pribadi masing-masing. Nah itu tetap semangat, jaga konsisten, guyub rukun gunani, dan gotong royong yang menjadi salah satu budaya yang kita ini. Mari kita kembalikan lagi sesuai sebagai budaya yang adiluhung di negara kita. Itu aja. Tetap semangat, sukses selalu, dan semua yang hadir di sini semoga tetap sehat, tetap bisa beraktivitas dan sukses. Demikian. Selamat sore. Terima kasih Pak Samsul. Terima kasih Pak Samsul, Bu Mami.
juga terima kasih saya ucapkan buat Dr. Yudo Warsono, SC MMCH yang sudah hadir di kesempatan ini dari Surabaya. Semoga lain kali bisa ketemu di Surabaya, Pak Dokter. Tapi prinsipnya nanti semua akan kami rangkum apa yang menjadi perdebatan pada siang hari ini dan diskusi yang menarik. Bagaimanapun bahwa apa yang muncul sebagai diskursus yang harus kita persembahkan untuk negeri ini, dan kami nanti Jogor Semar Institute akan merangkumnya untuk kita berikan kepada pihak-pihak yang terkait. Terima kasih atas sumbangsih pemikiran dan mohon maaf kalau pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab atau belum terungkapkan nanti bisa jawab dengan Bu Dr. Mami Indaryani maupun Pak Dr. Samsul Arifin secara personal. Monggo nanti bisa dimintai kontak person beliau-beliau atau mau ditinggalkan di sini juga bisa. Begitu kawan-kawan semuanya atas perhatiannya dan menjadi peserta diskusi pada siang hari ini. Yang belum meninggalkan email, tolong bisa tinggalkan email kalau membutuhkan untuk materi dan rilis yang akan kami buat dan juga mungkin e-sertifikat yang akan kami berikan kepada para peserta. Nanti untuk e-sertifikat akan kita kirim kepada email masing-masing. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya sukses selalu dan tetap rahayu untuk ke depan dan segera pandemi berakhir, ekonomi makin membaik untuk negeri Indonesia. Indonesia maju, terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah dan selamat siang untuk semuanya. Matur suwun Bu Mami dan Pak. Foto bareng, Pak. Foto bareng. Ya, mari kita foto bareng. Monggo yang belum muncul bisa dimunculkan untuk foto bareng ini. Fotonya dia.